Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Al-Quran tidak hanya sebuah sumber hukum dan ajaran-ajaran luhur, namun juga sebuah kitab yang jika kita baca huruf-hurufnya secara lisan akan mendatangkan pahala. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Keutamaan membaca Al-Quran banyak sekali disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Keutamaan membaca Al-Quran berlaku tidak hanya untuk mereka yang sudah dapat membacanya dengan lancar, bahkan orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran juga dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Quran Surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Yang kedua adalah membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya dua pahala. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang berikutnya adalah satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Pahala keutamaan membaca Al-Quran tidak didasarkan pada banyaknya halaman yang kita baca, namun didasarkan pada setiap huruf yang kita lafalkan. Ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan pahala yang dapat kita dapatkan seandainya kita secara konsisten dan tekun membaca Al-Quran. Tentunya Allah tidak memiliki batasan dalam melipat gandakan pahala yang akan diberikan kepada hambanya yang secara kontinu melakukan amal kebaikan. Kemudian yang kelima adalah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yang mungkin cukup sering kita pelajari adalah sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan ayat-ayat maupun surah-surah yang dapat menjaga dan mencukupi kita. Dua di antaranya adalah dalam Al-Quran yang dapat menjadi benteng perlindungan bagi kita adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itulah beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Semoga dengan ini kita semakin semangat untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran.
Terima kasih atas segala perhatian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.